Gimana? Sudah siap ibadah? Semua sudah mandi? Sudah bawa Alkitab? Oke, hari ini kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Noni mau ajak sama-sama berdoa. Yuk! Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, boleh bersuka cita bersama-sama dengan guru-guru dan teman-teman kami, meskipun lewat online Tuhan. Engkau yang menyucikan hati kami, Engkau yang memberkati kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat bisa membawa sukacita, bisa dapat kami mengerti Tuhan, dan itu menyenangkan hati-Mu. Kami siap Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Everybody needs to love. Hai semuanya, saya Kak Dero. Hari ini Kak Dero dan teman-teman Kak Dero mau ajak kalian semua menyanyi buat Tuhan, bergerak, memuji Tuhan, melompat, berjoget. Pokoknya kita mau sukacita memuji Tuhan. Ya, ikutin gerakannya, Kak Dero ajarin ya. Nah, gerakannya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4. Kak Dian, ini lagi mau ngajak teman-teman di rumah mau nyanyi sama-sama pakai gerakan. Oh, aku dong. Oke. Ya. Ini, sama-sama nih ya. Gimana? Susah nggak? Gampang. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, gampang. Terus muter lagi. 9, 10, 11, 12. Bisa. Bisa. Oke. Gampang. Sip. Sip. Lagi, coba. Sekali lagi ya. Adik-adik juga semuanya ikutin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gampang. Itu udah diajarin. Tapi anak-anak juga bisa. Iya, pasti bisa dong, gampang kan? Iya, apalagi buat Oke. Yesus. Iya, mesti semangat.
you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Halo adik-adik, saya Kak Denny. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, salah satunya adalah gunung berapi. Gunung berapi itu adalah salah satu ciptaan Tuhan, karya Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana gunung berapi itu meletus? Nah, kita akan eksperimen dengan alat yang ada, yaitu dengan soda, pewarna, dan cuka. Nah, kita akan lihat ya kalau ditaburin soda gimana. Nah, dan sekarang pewarnanya. Ya. Gimana sih proses gunung berapi? Adik-adik kalau pas melihat gunung berapi itu kan pasti keluar asapnya dulu. Kalau ini anggap aja udah ada asap ya, gitu. Nanti udah ini edit. Ada asapnya, dan kita lihat gunung berapi gimana sih kalau dia meletus atau mengeluarkan larva pijar ya. Ya, kita lihat. Iya. Jadi seperti ini adik-adik. Ya, jadi gunung berapinya itu tuh larvanya itu, nah kan, lihat semua kan, dan meleleh sampai ke kaki-kaki gunung. Nah, itulah salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa, di mana gunung berapi ini bisa mengeluarkan larva. Dan adik-adik tahu nggak, larva itu dia akan menyuburkan seluruh tanah-tanah yang ada di sekitar gunung itu. Luar biasa kan Tuhan? Nah, oleh karena itu adik-adik harus tahu, Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat. Seperti Tuhan menciptakan gunung ini, tidak ada yang dapat memindahkan gunung ini. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita sanggup memindahkan. Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang besar. Puji Tuhan. Yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat,
Yesus yang terhebat, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Hai, aku Kanoni. Hari ini hari Valentine, hari kasih sayang. Aku mau ajak semua adik-adik bikin roti buat mama papa di rumah. Bahan-bahannya ada coklat, ada margarin, dan roti. Gini caranya, olesin dulu margarinnya. Tapi adik-adik, untuk memberikan kasih sayang bukan di hari kasih sayang saja. Adik-adik harus rajin bantu mama papa di rumah, karena itu yang Tuhan mau. Kasih coklat sedikit. Pasti enak. Jadi deh. Aduh, lupa. Sudah saatnya sekolah minggu. Yuk, kita ke sekolah minggu yuk. Aku beres-beres dulu ya. Bye. menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Semakin dalam kami mencintaimu, semakin dalam kami mengasihimu. Bukan saja karena perbuatanmu yang baik, tetapi Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami pelajaran-pelajaran yang indah untuk kami lakukan, untuk kami ya Tuhan boleh alami dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pelajaran yang Engkau akan berikan kepada kami melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan
membukakan hati anak-anak, membukakan hati orang tua, guru-guru sekolah minggu yang ikut ibadah ini. Biar kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Karika harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Ya, biarlah pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Siapkan hati kita semua untuk kita menerima firman Tuhan. Adik-adik, oh iya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 Februari ya. Siapa yang tahu hari ini memperingati hari apa ya? Oh iya, hari Valentine. Adik-adik pasti tahu. Ada yang tahu nggak apa hari Valentine? Kenapa banyak yang kasih coklat, ada yang kasih bunga, ada yang kasih hadiah. Nah, tapi apa sih hari Valentine itu? Hari Valentine itu hari kasih sayang. Ya, mereka saling ingin mempersiapkan untuk memberikan buat orang-orang yang disayangi. Tapi saat ini kita mau belajar tentang kasih. Nah, adik-adik mau tahu nggak tentang kasih? Kasih itu sebenarnya apa gitu kan? Kasih di dalam Alkitab itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan sombong. Itu yang disebut dengan kasih. Nah, di dalam perkristenan ada 4 jenis kasih adik-adik. Kita mau belajar ya satu persatu tentang 4 kasih ini. Yang pertama itu adalah kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tetap mengasihi walaupun ia tidak dikasihi. Nah, adik-adik, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tetap mengasihi walaupun ia tidak dikasihi. Itu pasti sangat sulit ya. Tapi ada adik-adik, ada yang punya kasih agape ini. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan kita selalu mengasihi kita tanpa bersyarat. Dan kasih Tuhan yang luar biasa, yang terbesar, ketika Tuhan Yesus mau mengorbankan diri disalib adik-adik. Tuhan Yesus mau dihina, Tuhan Yesus mau menderita, bahkan mati di kayu salib. Semua karena kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan ingin supaya manusia bebas dari dosa. Itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa, yang terbesar dalam hidup kita. Nah, yang kedua adik-adik, kasih yang kedua adalah kasih Phileo. Kasih Phileo. Apa itu kasih Phileo? Kasih Phileo adalah kasih yang terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Kakak dengan adik, adik dengan kakak, atau teman dengan teman adik-adik. Itu adalah kasih Phileo. Tapi di dalam kasih Phileo ini itu ada hal, yaitu mereka saling menguntungkan, mereka saling menyenangkan, saling mengagumi. Ya, tidak seperti kasih agape tadi, yang tidak ada syaratnya. Dalam kasih Phileo ini seperti kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, kasih yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Kasih ini antara perempuan dengan laki-laki. Kasih ini terjadi seperti orang tua kalian, orang tua kita, antara ayah dengan ibu. Itu adalah kasih eros. Nah, satu lagi adik-adik, kasih storge. Kasih storge. Kasih ini adalah kasih antara orang tua dengan anak dan sebaliknya. Kasih antara kalian dengan orang tua, kasih orang tua kalian dengan adik-adik semua. Itu yang disebut dengan kasih storge. Nah, dari 4 kasih ini adik-adik, apakah sudah ada dalam diri kita semua? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi saudara kita? Apakah kita benar-benar sudah mengasihi
Nah, adik-adik, kita tadi kan sudah belajar tentang 4 kasih. Tapi kasih itu bukan hanya diperkatakan saja adik-adik ya. Kita bisa bilang, aku mengasihi engkau, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi kakakku. Tapi benar nggak? Benar nggak kita mengasihi? Bisa saja itu hanya dari perkataan kita, ucapan kita supaya dilihat orang. Nah, kasih itu harus kita buktikan dengan perbuatan adik-adik ya. Harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Nah, sekarang Rika mau nanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus? Nah, benar adik-adik ya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yang adik-adik bisa lakukan nih, kayak rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, yang kedua, apa ya yang bisa kita lakukan buat saudara kita, buat teman kita? Dengan kita berbagi adik-adik. Kita punya sesuatu yang lebih. Kita bisa berbagi dengan saudara kita. Contohnya nih, ya. Hari ini hari Valentine nih. Adik-adik mungkin ada yang dapat coklat, ada yang dapat makanan dari teman kalian. Nah, kalian bisa berbagi tuh dengan saudara kalian, dengan adik kakak kalian atau orang tua kalian loh. Itu hal yang sangat sederhana, tapi bisa kalian lakukan. Nah, dan apa lagi yang bisa kita lakukan nih sebagai bukti kita mengasihi orang tua kita? Kita taat sama orang tua, kita dengar-dengaran sama orang tua, kita tidak berani sama orang tua. Itu sebagai tanda kita mengasihi orang tua adik-adik ya. Yuk, kita lihat di dalam Alkitab ya. Ada berapa ayat yang tentang kasih ini adik-adik ya. Kita buka satu persatu. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita buka di Yohanes 13 ayat 34. Nah, Yohanes 13 ayat 34. Adik-adik sudah menemukan semuanya? Kita baca ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, itu salah satu perintah Tuhan. Kita buka lagi di Roma 13 ayat 10. Kita buka ya, di Roma Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu tidak berbuat jahat, kasih itu penuh dengan kasih adik-adik. Seperti juga ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 adik-adik. Kita buka sama-sama ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik tadi kita sudah melihat di firman Tuhan di Alkitab dituliskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, akal budi kita, dan juga kita mengasihi sesama kita, saudara kita dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua, bahwa kita harus saling mengasihi ya. Ialah firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar mengasihi saudara kita, orang tua kita dengan sungguh-sungguh ya. Nah, karena Tuhan sangat senang kepada anak-anaknya yang penuh dengan kasih. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini
Kita lihat ya, di 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita ulang ya, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Adik-adik, hafal ayat hafalan ini dan jangan lupa kirim ayat hafalan adik-adik di nomor di bawah ini ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar akan firman Tuhan. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita dan Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Puji Tuhan. Adik-adik, minggu lalu Kak Dian kan sudah kasih tahu tuh kita hari ini mau bikin kreativitas nih dalam rangka hari Valentine ya. Betul. Kita mau berbagi kasih sama orang tua, sama saudara kita. Kemarin kita suruh apa? Bawa nasi, terus bawa telur dadar ya, Iya. telur ceplok. Boleh sih, ada variasi ini juga boleh. Iya. Nah, kita mau bikin apa ya Kak Dian ya? Nah, kita mau bikin kreasi dari nasi. Wow. Jadi nasinya ya kita taruh di piring. Aku mau bikin telurnya aja deh. Boleh, tapi kita sama bentuknya. Siap. Harus sama-sama bentuk lo. Adik-adik udah siap Nah, belum? Oke, Kita mulai ya. yuk, Karika telur dadar. Siap. Coba keselip. Yeay. Nah, gini. Terus diapain? Diapain nih Kak Dian ya? Ini kan dalam rangka hari Valentine, kita mau suapin orang-orang yang ada di rumah sebagai tanda bahwa kita menyayangi mereka. Gitu. Oke. Kasih, tapi sebelumnya ya, kalian foto dulu bentuk love-nya. Terus waktu kalian suapin, misalnya suapin adik atau kakak ya, kalian ambil sedikit cintanya ini, nasi bentuk cinta. Terus telurnya juga. Kayaknya lebih cantik kalau itu ditaruh atasnya Kak Dian. Iya boleh, waktu difoto boleh. Nah, cantik kan adik-adik ya? Tadi kan mau tambahin abon? Boleh. Boleh. Buat ini tambahan topping. Topping ya, kayak nasi Iya. uduk jadinya. Coba di sini lah. Biar cantik lah. Kayak pohon Ada jadinya. pohon ya, pohon cinta. Tuh, wow, cantik. Kayak buah apel juga nih. Bebas ya adik-adik kalau di rumah ada, nggak apa-apa. Nah sekarang aku mau suapin. Nah, sebelumnya Kak Dian tadi kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan tentang kasih. Kasih itu bukan hanya diucapkan, tapi harus dengan perbuatan. Nih contohnya nih Kak Dian mengasihi Karika ya? Iya dong. Wow. Masa enggak? Aku aja deh yang suapin, masa yang muda yang menyuapin. Kan nggak apa-apa ya udah Nih, boleh lihat aja. ya hatinya ya, nanti dapat nilai berapa ya Kak Dian ya? Banyak-banyak. biar ini lah. Nih adik-adik, Karika mengasihi Kak Dian. Lapar. Jadi Karika mau suapin ya. Nah, dalam nama Tuhan Yesus. Enak. Nah, adik-adik juga nanti di rumah lakukan itu ya, di foto. Dibuatnya pakai cinta jadi enak banget. Oh. Nah, nanti di foto kirim ke guru kelas masing-masing ya Kak Dian ya. Iya betul Ya, ya. adik-adik, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dah. Oh ya adik-adik, tadi Karika dapat coklat nih. Karena aku mengasihi Kak Dian, Karika mau berbagi coklat. Satu apa dua? Satu. Ini nanti buat itu ya teman kita Denny. Oh iya boleh. Tapi yang ada banyak temennya. Aku
tinggal 3. Gak apa-apa. Ya udah, kita Nanti aku berbagi. kasih Kak Noni, kasih Kak Meta. Ini aku ya. Oke deh. Makasih. Anak-anak, kita sudah selesai beribadah, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kita naikkan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan, yang sudah diberitakan hari ini tertanam di dalam hati anak-anak semua, bertumbuh subur, berbuah-buah lebat. Ya, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Nanti Tante akan pimpin doa anak-anak. Tutup matanya dengan sikap berdoa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melaksanakan tugas pada hari ini. Baik pemimpin pujian, singers, pemain musik, semua yang bertugas, LCD, kameramen, bahkan terlebih lagi yang memberitakan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati setiap guru-guru yang dengan setia melakukan setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Terima kasih Tuhan juga kiranya memberikan pertolongan kepada anak-anak sekolah minggu sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan tertanam dalam kehidupan anak-anak dan mereka bisa melakukannya. Memberkati keseharian anak-anak sekolah minggu, memberikan kesehatan, memberikan hikmat akal budi kepintaran, memberikan juga kepada orang tua masing-masing Tuhan kemampuan untuk senantiasa memelihara dan menjadikan anak-anak senantiasa diberkati dan dimampukan kepada orang tua semua untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati ketika kami ada di dalam rumah sekalipun, sukacita ada bersama dengan kami. Dan kembalikanlah kami minggu depan untuk kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.